Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kirana. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kepailitan yang terjadi di Indonesia. Kasus pailit tersebut dialami oleh PT Perindustrian Nyonya Menir atau produsen jamu yang seperti kita ketahui di Indonesia. Oke, langsung saja kita ke inti pembahasan yang akan kita bahas. Di sini ada putusan. Putusan tersebut yaitu tentang PT Nyonya Menir garing PDT garing Suspek PKPU garing 2015 PLPN Niaga Semarang. Di sini ada posisi termohon yaitu PT Perindustrian Nyonya Menir. Yang mengajukan permohonan pailit adalah kreditur atau pihak lain. Dalam hal ini adalah Bapak Hendrianto dan para karyawan PT tersebut. Saya mempresentasikan ini berdasarkan hukum UU KPKPU pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Baik, langsung saja kita ke duduk perkara. Bahwa kreditur yang bernama Hendrianto Bambang Santoso dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2017 mengajukan permohonan pailit terhadap debitur PT Perindustrian Nyonya Menir yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Juni 2017 dengan register nomor 11 PDT Sus Strip Pailit garing 2017 garing Pengadilan Niaga Semarang. Debitur PT Perindustrian Nyonya Menir mempunyai sejumlah utang terhadap karyawannya yang mencapai 98 miliar. Sebanyak 1.158 karyawan PT Nyonya Menir menanti hak-hak mereka pasca perusahaan jamu legendaris itu dinyatakan pailit. Terlebih lagi, PT Perindustrian Nyonya Menir juga mempunyai hutang terhadap kreditur yaitu Bapak Hendrianto Bambang Santoso selaku yang mengajukan permohonan pailit. Utang PT Perindustrian Nyonya Menir terhadap kreditur yaitu sebesar Rp7.440.970.005. Dalam putusan homologasi ditegaskan bahwa untuk jumlah utang di atas 5 miliar rupiah dicicil selama 5 tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020. Tetapi ternyata PT Nyonya Menir tidak melakukan cicilan sesuai kesepakatan yang ditetapkan di dalam proposal perdamaian atau di dalam putusan homologasi akuo, yakni sebesar Rp7.440.970.005. Dan PT Nyonya Menir mengatakan telah menyerahkan 10 lembar cetak yang semuanya tidak dapat dicairkan karena rekening ditutup. Bahkan sebagian biliet giro telah ditolak oleh bank penerbit yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk KSU Solo dengan alasan saldo tidak mencukupi. Di sini terlihat bahwa PT Perindustrian Nyonya Menir telah lalai dalam memenuhi isi putusan perdamaian atau homologasi yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Juni 2015. Akuo. Menurut pertimbangan hakim, berdasarkan pertimbangan hakim bahwa benar debitur yaitu mempunyai utang terhadap karyawannya selaku kreditur, di mana karyawannya banyak yang belum menerima gaji sejak 2015 dan juga debitur mempunyai utang yang telah jatuh tempo terhadap kreditur selaku yang mengajukan permohonan pailit ini. Dan seharusnya sesuai dengan putusan homologasi debitur berkewajiban untuk melakukan pembayaran atau cicilan utang kepada kreditur selama 5 tahun, yakni mulai dari akhir Juli 2015 hingga Juni 2020. Namun sampai permohonan diajukan, debitur belum juga membayar utangnya kepada kreditur. Maka sesuai dengan pasal 291 ayat 2 UU KPKPU, PT Nyonya Menir harus dinyatakan pailit karena PT Nyonya Menir telah lalai dalam memenuhi putusan homologasi. Maka dari itu, unsur adanya 2 kreditur atau lebih telah terpenuhi, lalu PT Perindustrian Nyonya Menir tidak membayar utangnya tersebut yang telah jatuh tempo pada akhir Juli 2015 sebesar Rp7.440.975. Dengan terpenuhinya 2 unsur
kreditur atau lebih dan PT Perindustrian Nyonya Menir tidak membayar utang yang telah jatuh tempo, maka unsur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih juga telah terpenuhi. Berdasarkan hasil tersebut bahwa amar putusan hakim berdasarkan uraian-uraian mengenai duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim di atas Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara, Akuo memutuskan putusan yaitu 1. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Nah, yang kedua, hakim menyatakan batal perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam putusan pengesahan perdamaian atau homologasi nomor 01/PDT Sus PKPU /2015/PN Niaga Semarang tanggal 8 Juni 2015. Ketiga, menyatakan permohonan PT Perindustrian Nyonya Menir atau disingkat PT Nyonya Menir berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Pateh nomor 191-199 dalam keadaan pailit, keadaan segala akibat hukumnya. Terus yang keempat, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.111.000. Terus yang kelima, menunjuk dan mengangkat kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam proses pilot dari PT Perindustrian Nyonya Menir. Nah, dari sekian materi tersebut, saya berpendapat, menurut pendapat saya, berdasarkan pemaparan proses kepailitan PT Nyonya Menir tersebut dan melihat tentang penerapan UU PKPU dalam menyelesaikan kasus kepailitan PT Nyonya Menir, itu bahwa pengajuan permohonan kepailitannya harus memenuhi syarat berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu nomor 1 yaitu debitur harus mempunyai 2 atau lebih kreditur. Terus yang kedua, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, dan berdasarkan dua syarat yang mendasar dari pengajuan permohonan pailit tersebut, maka terhadap kasus kepailitan PT Nyonya Menir sudah bisa dikatakan memenuhi syarat dan sesuai karena dengan dasar kepailitan tersebut bahwa PT Nyonya Menir mempunyai kreditur lebih dari 2 kreditur dan salah satunya yaitu karyawan PT Nyonya Menir dan Hendrianto Bambang Santoso selaku pemohon. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.